Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rukun 13. Kita bahas secara ilmu huruf. Jadi duduknya rukun antar rukun itu pada susunan huruf. Pengertian ilmu huruf di sini adalah karena setiap huruf itu ada makna. Setiap huruf itu membawa kisah. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, kita mengenal inti atau rasa pada pekerjaan kita. Kebetulan pada malam hari ini kita akan masuk kepada rukun yang kelima, yaitu masuk kepada rukun ruku. Ruku ini adalah salah satu rukun fi'li atau perbuatan, di mana di dalam surah Al-Hajj ayat 77. Jadi di dalam surah Al-Hajj ini sudah diletakkan pada nomor ayat 7. 7 itu maknanya adalah pensucian, di mana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu arfa'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alul khair la'allakum tuflihun. Jadi perintahnya di Al-Quran itu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Jadi bahasanya di sini rukuklah, sujudlah, sembahlah. Maka arka'u wasjud, sujud, kemudian wa'bud, sembahlah. Maka di sini kita dapat mengartikan ternyata kata-kata ruku dan sujud itu seolah-olah satu rangkaian. Nanti akan kita bahas. Kemudian di dalam konsep juga tertulis bahwasanya ma'rifat ruku itu tergantung kepada beberapa yang disebut dengan kaidah. Yang pertama, perhatikan takbiratul intiqal, kemudian syarat rukuknya, kemudian bacaan atau doa di dalam rukuk, itu yang diperhatikan. Langsung kita di sini ada lagi di dalam Al-Baqarah ayat 43. Di sini yang berbunyi aqimus sholata wa atuz zakat. Di sini ada perintahkan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wa arka'u. Nah, disebutkan lagi ada 3 perintah: sholat, zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi ada Al-Hajj ayat 77. Kemudian Allah meletakkan lagi perintah ruku itu pada Al-Baqarah ayat 43. Kalau kita bisa memahami tadi Al-Hajj 77, kemudian Al-Baqarah 43. 4 itu mengandung 4 anasir, berarti itu yang jahir. 3 itu berarti kembali kepada ikrar. Berarti yang 3 itu masuk kepada huruf-huruf nur kisah, nurnya kita. Berarti kita diperintahkan kembali kepada nur 4 dan 3. Sedangkan Al-Hajj ayat 77, maka kita dapatlah apa garam arti ruku.
Ruku ialah rukun yang kelima dilakukan oleh fi'li. Maksudnya diadakan ruku ialah mengakui kemahasucian zat Allah. Maka arti ruku ini berdasarkan daripada surah Al-Hajj ayat 77. Makanya nomor ayat Al-Quran itu menjelaskan daripada bunyi ayatnya, nomornya bersesuaian. Kemudian Al-Baqarah tadi kenapa Allah meletakkan di 43? Nah ini dibahas nih. Tuhankah aja yang meletakkan, mencetak, itu aja yang meletakkan. Pasti itu kan. Kan asalnya ada mungkin ya wahyu turun, wahai Muhammad, ini Al-Baqarah ayat 43 kan ada mungkin. Dan ada mungkin kan itu kan. Artinya ada suatu penyelidikan akan bingung kok bisa meletakkan ke angka 43, kok bisa meletakkan ke angka 77. Nah, di dalam pencatatan itu tidak ada semua manusia itu bisa melakukan bahkan satu huruf pun kalau memang tidak tercatat kejadian semua. Jadi memang sudah tercatat semua. Manusia ini penggeraknya itu adalah hanya penampakannya aja. Jadi arti ruku itu adalah mengakui kemahasucian zat Allah itu secara arti. Namun secara ilmu huruf nanti akan kita bahas karena parrokabu. Kemudian syarat rukunya tadi kita perhatikan takbiratul intikal. Kemarin kita sudah memperhatikan bahwasanya takbir untuk ruku itu adalah takbir berjalan. Takbir berjalan itu maksudnya Allahnya di atas, kemudian kita mulai turun dan barunya habis sebelum kita menggenggam lutut kita. Itulah yang disebut dengan takbir ruku, takbiratul intikal. Kemudian perhatikan lagi syaratnya. Syarat ruku itu kedua telapak tangan sudah melekat di kedua lutut, punggung membetuli kepala, dan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Itu syarat ruku. Jadi apabila syarat ruku ini tidak terpenuhi, maka berarti rukunya tidak disebut dengan ruku. Jadi kedua tangan ini sudah menggenggam lutut, kemudian punggung membetuli kepala. Bahasanya apa? Mana nih yang kita sebut punggung? Ya, artinya sejajar dengan kepala, bagian belakang kepala, bungkukannya. Kemudian kedua mata ke tempat sujud. Maka secara syarat untuk ruku sudah sah, sudah disebut ruku. Kemudian sebelum doa, sebelum berdoa sini ada kecatat. Tariklah napas dalam-dalam, kemudian keluarkan, barulah doa ruku. Ada kan sini napas. Mengatur kenapa ruku, tarik napas dalam-dalam, kemudian diperintahkan hembuskan, buang. Karena setelah takbir tadi barnya habis, itu kan napas kita masih di dada, kemudian tarik napas. Ketika sudah sempurna ruku, tarik napas, karena bar tadi sudah posisi, tangan akan menggenggam lutut. Jadi setelah tangan menggenggam lutut, tarik napas, kemudian hembuskan, lalu tarik lagi sampai di dada, kemudian baca doa ruku. Sebenarnya perhatiannya sama itu, di sini terpotong. Kemudian ada doa di dalam ruku, banyak bacaannya di sini. Nah, disinilah kadang-kadang kalau kita hanya membaca satu kitab saja lalu bingung. Biasanya bacaan ruku apa nih? Subhana rabbiyal a'la apa ajib? Subhana rabbiyal ajib. Kemudian bacaan ruku itu kan ada lagi subhanallahumma rabbana lakal hamdu, subhanallahumma rabbana lakal hamdu wa bihamdika Allahumma firli, yang tercatat di sini. Kemudian ada lagi bacaan yang lain tapi mirip tadi, ya, diawali dengan, jadi inti bacaan dari ruku itu tasbih dan istighfar. Lalu rincian tasbih dan istighfarnya inilah lalulah kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya,
ada bacaannya itu. Subhana rabbiyal azim ya misalnya. Jadi terpenuhi bacaannya tadi tasbih dan istighfar sebenarnya itu. Kemudian turun wahyu tadi bacaannya itu. Nah, di sini yang kita bahas lagi kedudukan ruku itu di dalam susunan huruf. Ini yang akan kita bahas. Langsung kita ke papan tulis. Jadi kita akan membahas rukun 13 susunannya di dalam ilmu huruf. Kita dari sini aja mulai. Yang pertama, pasti kita ulang sedikit dulu lah. Yang pertama niat. Kita ulang sedikit. Niat, tidak ada huruf, tidak ada suaranya. Kemudian alif yang disebut dengan berdiri betul, barulah ada huruf alif. Kemudian setelah berdiri betul ada yang disebut takbiratul ihram. Hurufnya kemudian ada yang disebut dengan doa iftitah. Tapi yang disebut rukun 1, 2, 3. Doa iftitah hurufnya sa. Kemudian membaca basmalah. Hurufnya ba. Jadi ini satu rangkaian nih. 3 huruf ini satu rangkaian cerita. Nah, kemudian setelah bismillah disebut dengan Fatihah. Hurufnya ha, kha dan jim. Nah, kemudian ruku. Kita bahas dulu. Misalnya gini, kalau kita belajar ilmu huruf ini, kemudian kita buat satu pertanyaan, kenapa susunan huruf itu setelah alif ba, setelah ba ta, setelah ta sa, dan seterusnya. Seandainya kita ditanya soal itu, ya, seandainya nih ditanya Pak, Bu, misalnya, kenapa susunan huruf itu didahului dengan huruf alif? Nah, sesuai urutannya. Kira-kira apa jawaban kita? Bisalah kita menjawab. Oh, itu kan sudah sudah tertulis di kitab, sudah ya, mulai asal dari sononya bahasanya. Pasti jawabannya kan kada tahu. Padahal pertanyaan itu adalah, ya kan? Jawabannya mudah, karena kita sudah tahu kan jawabannya. Kenapa Pak atau Bu susunan huruf itu alif, ba, ta, sa? Sedangkan di sini penjelasannya terbalik. Ta, ya, sya, ba. Di sini kalau susunan huruf tertulis alif, ba, ta, sa. Kenapa maka terbalik tulang di sini? Tapi susunan hurufnya di situ. Kita munculkan satu pertanyaan ini untuk memperkuat atau memperjelas kita. Jadi sebenarnya kalau hendak bermain dengan guru-guru lain, seandainya kita utarakan pertanyaan ini, kira-kira apa jawabannya? Ya, bila dapat menjawab, berarti dia tahu dengan susunan diri. Sebenarnya kan susunan diri. Untuk menjawab ini, dijawab Tuhan sudah. Kenapa susunan huruf itu alif, ba, ta, sya, kemudian dan seterusnya? Ini kaum mukminun sudah menjawab.
14, Al-Insan ayat 1, ya kan? Al-A'raf 172 sudah dijawab. Susunan huruf itu susunan diri kita. Kan mudah jawabannya. Coba. Pak, Bu, kenapa susunan huruf itu dimulai dari huruf alif? Nanya kayak ini, nah kayak itu kisahnya. Buka Al-Quran. Al-Mu'minun 14, Al-Araf 172, ya, Al-Insan ayat 1, An-Nisa ayat berapa? Cek terus berkata tentang penciptaan manusia. Yang mencipta kita ini Pak Tuhan, bahasa umum kan. Berarti yang kehendak maulah kita disebut kehendak Tuhan itulah disebut dengan yang kehendak Tuhan itu kan ada hurufnya, kan ada suaranya. Kadang ketika kita membicara laisa kamitslihi sayun, kadang kau dibayangkan kayak ada umpama. Nah itu tuh lihat tuh sudah. Nah sekarang ketika tadi ditanyakan tentang susunan huruf, ada kisah ini kita akan bisa menjawab kenapa setelah Fatihah kok disuruh membungkuk kita sampai yang kenapa kita disuruh berbungkuk ngarannya ruku. Nih kalau ada 6 orang mempelajarkan cara sholat misalnya, takbiratul ihram nang kayak ini ya kan, kemudian ruku nang kayak ini ditakunakan. Kenapa takbiratul ihram menaikkan? Kenapa takbiratul ihram setelah kita berdiri betul? Kenapa setelah baca Fatihah kita harus berbungkuk? Aman kada hawa berbungkuk Pak garing misalnya sabayang kada hawa ruku sampai berapa? Berarti rukunya kada hawa digawi kayak apa? Karena memaknai ruku dengan bila memaknai ruku dengan hias lebih tadi, ternyata diperintahkan ruku tentang apa? Jadi kita dapat rasanya. Karena banyak orang sholat yang ketika ia membungkuk yang disebut dengan gerakan ruku tetapi ia tidak mendapatkan rukunya, masih ada sifat sombongnya, masih ada. Berarti yang belum ruku lagi. Nah sekarang kita jawab kenapa susunan hurufnya dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Kenapa? Jawabannya kan mudah. Jawab dengan Al-Quran. Kita tidak menjawab dengan buku-buku yang dikarang oleh profesor-profesor, tidak. Tapi Tuhan sudah menjawab. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dari apa sih? Ya kan? Al-Quran jawab daripada air. Air itu nakai simbolnya apa? Huruf alif. Kan? Kemudian air itu didatangi Tuhan. Tuhan mendatangi. Allah subhanahu apa aja air. Ketika air berkata bala syahina. Bala syahina itu adalah pengakuan. Itulah yang disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa ada hurufnya Mbak? Dari huruf ini belum bertitik waktu itu. Nah, samuan hurufnya itu mengarangkan sebenarnya ini kada bertitik hurufnya. Takbiratul ihram itu kada bertitik hurufnya, harusnya ini sebutan hurufnya. Kenapa kada bertitik? Karena yang takbir tadi siapa? Ketika roh ditanya man anta man ana, ia mengatakan ana Allah. Hurufnya ini hurufnya. Tuh. Kenapa kada bertitik? Bila inya bertitik berarti jahir nampak. Sedangkan Al-Quran menyatakan apabila ada yang menanyakan tentang roh maka tidak ada yang tahu. Maka roh ini masuk kepada laisa kamitslihi syai'un, tidak berhuruf, tidak bersuara. Maksudnya, ya kan? Kadang kalau di kisah-kisah berarti kada bertitik ya hurufnya ini semua. Jadi setelah alif ya hurufnya ini. Adapun titik itulah yang membuat kisah. Tuh. Akhirnya apa? Ketika air bala syahina berarti batamuan. Batamuan itu kaidahnya sama dengan disebut tadi yang mengenal hurufnya tak. Di dalam hukum maka batamuan itu disebut dengan taubah. Makanya bertitik 2. Kemudian titik kesadaran ketika ia sudah bertemu tadi yang disebut dengan hurufnya diuji lagi kesungguhannya, ya. Itulah di dalam sholat disebut dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
lalulah betitik 3. Di dalam penciptaan, ketika air dikeluarkan, ditanya, air menjawab, ya, air menjawab betitik 2. Kemudian jawaban air itulah yang disebut dikokohkan, disetempel, diakui, lalulah disebut dengan huruf sa. Jawab pulang dengan Al-Quran. Ketika ditanya air siapa, ia menjawab, benar engkau Tuhanku. Maka ketiadaan batinnya diri kita sama. Ketika kita ditanya lembur berarti mati diri kita, kada merasa hidup, kada ada keakuan. Kada ada keakuan itulah disebut mati, maka huruf sa. Makanya di dalam Al-Quran, dijawab pulang dengan Al-Quran, ingatlah surahnya, ya kan, doakanlah orang yang sudah meninggal itu dengan kalimat syafi. Ada perintahnya, ya, ya Al-Quran. Semuanya Al-Quran yang menjawab. Kemudian karena tadi seikungan kada ada lagi yang lain, maka apapun yang ada adalah membawa namamu. Nah, disinilah membaca basmalah. Nah, sekarang kita hancur dulu diri kita dengan huruf ba. Seikungan kita ini membawa satu, membawa afalnya, berarti alif, ya kan? Membawa afalnya alif. Seikungan diri kita ini ada bentuk kata. Jadi bentuk kita ini bentuk siapa? Bentuk kita ini wujudnya siapa? Bentuk namanya ada, rupanya ada. Itulah yang disebut dengan huruf lam. Kemudian ketika yang berbentuk ini, ya, ia bergerak, ia menangis, ia sedih, itu siapa? Itu disebut dengan sifatnya. Kan sifat. Kemudian nang samwaan itu gawiannya ya, nama, bentuk, rupanya juga, wujudnya juga, kelakuan ya kelakuannya juga. Mana kok ada lagi? Berarti seikungan kita apa? Seikungan kita berasal daripadanya. Iya, yang disebut dengan hu. Makanya jalan mengenal Allah itu dengan 4 cara: rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Di dalam ilmu tasawuf, mengenal Allah dengan jalan afalnya, kita kenali afalnya apa aja yang dicipta Tuhan, ya. Kemudian kita mengenal Allah dengan asma, dengan namanya. Kemudian mengenal Tuhan dengan sifatnya. Kemudian mengenal Tuhan dengan cara mengenal zatnya. Oh, berarti seikungan kita nih, bila kita membaca bismillah, seikungan kita alif lam otomatis sudah. Berarti alif lam ini nama zat, bukan zat namanya. Apabila kita itu melihat, mendengar dan apapun, ingat sebutlah Allah aja. Mantap-mantap di padahal Allah itu bila apa? Allah aja misalnya. Salah menyebut kada, cuma ketika menyebut Allah artinya datang selamat Allah. Allah itu apa? Apalnya ini nama salaman, itu maksudnya. Tangan bersalaman, tangan itu apa? Kedalamlah geraknya tangan, pada sifatnya lah. Nah, kedua-duanya antara nang menyerong tangan lawan nang menyambut tangan, kada kepadanya lah seberataan, kadanya seberataan lah, kada akhirnya lebur kedua-duanya. Atau ketika ini dalam berjabat tangan aja kita zikir sudah menyebut Allah. Makanya banyak orang bersalaman menyebut Allah, tapi di dalamnya kada tahu alif itu apa, lam itu apa, tersakit. Maka ketika kita berdiri betul, takbiratul ihram dan sebagainya, tuh sadar kita seikungan siapa sudah alif lam atau ketika membaca. Nah, di dalam penciptaan lagi sampai di sini inilah yang disebut dengan proses atau disebut dengan darah merah.
Nah, ini air disebut dengan darah putih. Al-Quran menjelaskan kalau kita berkisah itu sesunatnya. Kenapa di sini hurufnya tabarik? Nah, ya kan? Ada huruf ba di sini. Kenapa pakai huruf ta? Huruf ba-nya tengah ujung, sama dengan huruf ini, huruf jimnya yang tengah ujung. Sedangkan setelah huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ya, kha, betul kan? Artinya jim, kha, ha. Dari bawah anggap aja ini kita di sini seberapa anak manusia. Manusia bila hendak bulik ke sini, ini manusia bila hendak bulik anggap aja ke Tuhan sini buliknya kan, bulik ke Tuhan. Tuh manusia yang di ujung pak buliknya ke sini seberapa. Bila hendak bulik nang diranja pak huruf jim dahulu, huruf jim. Bila ada barangnya huruf jim kan sampai kepada huruf H. Artinya apa? Manusia nang hendak boleh, nang hendak mati tadi, bila hendak sampai kepada Tuhan, berarti syarat utama amalannya adalah jim sempurna dahulunya. Sempurna. Bila sempurna sampai itu kasih dengan kulitnya. Bagaimana pandangan sempurna? Inilah yang disebut dengan al-jamaah huruf jim. Kalau selama kita hidup, kita umpamakan melihat kipas angin dengan lampu, kita ada memandang kipas angin, kita ada memandang lampu yang kita pandang setrumnya, itu huruf jim ngarannya. Melihat orang sembahyang, melihat orang mabuk, kita ada melihat mabuknya, kita ada melihat sembahyangnya. Nah kita lihat siapa yang maulah mabuk, siapa yang maulah sembahyang. Itu huruf jim maksudnya. Makanya huruf jim dahulu. Setelah kepada huruf jim sampai H, sampai kepada H itu al-hayat. Tahu siapa yang hidup sesungguhnya. Bila sudah tahu siapa yang hidup sesungguhnya, hanya disebut dengan huruf ba, menyaksikan dirinya. Nah, karena ini arah bulik, makanya disusunlah huruf alif ba. Nah, itu maksudnya. Artinya kita akan bisa bertamuan huruf alif kalau ada huruf ba dulu di dalamnya. Akan bisa tuh tujuannya udah terbalik. Maka Al-Quran tadi menjelaskan nih, silahkan buka Al-Mu'minun ayat 14, Al-Arab 172, Al-Insan ayat 1 dan surah-surah yang lain. Pada daerah kita berdahulu banyu, kemudian banyu tadi berubah warnanya, berubah warna apa? Karena ini tadi didatangi Tuhan, dimintai persaksian, ini baru mulai berpikir begitu. Kemudian setelah air, nah lalulah air tadi mengental, mengental, yang disebut dengan hati. Ini hati. Kolok, orang menyebutnya kolok, kalbu ya. Hanya dicipta Tuhan. Nah, Fatihah ini berarti hati sudah. Disinilah hati kan kosong, masih huruf H, al-hayat masih kosong. Lalulah diisi Tuhan. Tasifak tunggu di sini, sugih, miskin, menangis, bahagia, semua rangkaiannya di sini, semuanya apa aja. Setiap detik yang terjadi kada pernah luput daripada catatan. Ada semua catatan kita. Inilah yang disebut dengan mubaram dan mu'alaq. Di sini takdir kita. Jadi di sini diciptakan Tuhan yang disebut dengan qada. Ini disebut dengan takdir. Di dalam takdir ada yang disebut dengan nasib. Nasib cabang dua. Nih, ada fujur, ada takwa. Duanya sesuai Al-Quran. Jadi qada ini, qadar isinya sudah. Kemudian daripada keduanya ini disebut dengan takdir. Kemudian takdir tadi ini sudah berisi, sudah isinya banyak sudah. Daripada ininya
isinya itu disebut dengan nasib karena ada rasanya. Baik buruk itu kan rasa. Coba kalau dah nasib sudah memang kayak ini aja, takdirnya, catatannya. Nasib itu ketika sudah merasakan, sudah tahu, sudah tampak, lalulah disebut dengan nasib. Jadi betul ke bawah. Jadi kita sini dulu. Nih misal mabuk itu. Nah, berarti kita berada di bujur, buruk aja. Ketika kita mabuk, bujur. Ketika kita sholat, takwa aja. Sampai naik ke sini, nasibku kan sudah aja kayak ini. Nasibku sudah kayak ini ya. Bisa dulu mas kada apa aja catatannya pulang takdir pulang bicara, ya kan? Berarti kita bila sudah sampai ke sini, inilah berarti kita percaya kepada adanya qada dan qadar. Inilah sempurnanya seorang hamba itu ketika ia mengimani qada dan qadar. Jadi prakteknya ini kita dulu nih. Dari bawah itu kita sesuai fa'al khamha fujurraha wah ini kita merasa baik dan merasa buruk. Kelakuan kita, apa yang menimpa kita, kita nilai baik, apa yang menimpa kita, kita nilai buruk. Inilah disebutkan Al-Quran wa nafsi wa masawah. Itu sebutannya di sini. Ketika kita sadar apa yang kita lakukan, lalu kita menuduh kepada nasib. Ya kan? Maka nasib itulah yang disebut dengan takdir. Sampai di sini berarti kita sudah mengimani qada dan qadar. Ini tahapannya perjalanannya. Ini Fatihah di sini kita tuntung kita Fatihah. Sampai kita di sini, ternyata di sini catatan samaan sudah lengkap. Ketika catatan lengkapnya sudah ada di sini, ternyata nang merasa akan dan semuanya tadi, bahkan tubuhku seikungan, bahkan nyawaku seikungan, semuanya adalah alif, mim, dan nun. Amin. Makanya kalau ada yang mempertanyakan kenapa setelah baca Fatihah harus membaca amin. Orang tahu itu memang sudah aturannya, memang sudah hukum. Tahu ini hukum. Tapi kenapa hukum itu menentukan harus ditutup dengan amin? Pada alhamdulillah, pada hal yang lain. Karena ini mengisahkan diri kita mulai banyu, dikisahkan sampai jadi hati, sampai kita hidup bakal lakukan semua itu amalnya, semua itu jiwanya, semua itu adalah nurnya, ya pulih kepada nurnya. Makanya kita sebut amin. Jadi kira-kira kalau sudah tentang Fatihah, lalu debat. Kalau di Indonesia, amin. Di Makkah, ya kan? Amin. Al-Quran, surah Atin, amin. Ada 4 surah, amin itu ada yang panjang. Cuman yang panjang hanya 1 hadis. Ya, ketika berdoa diperintahkan mengaminkan. Maka Muhammad aminkan, malaikat mengaminkan. Tuh kan hadis. Maka yang mana kita? Kada salah yang amin, kabulkanlah, karena ia sifatnya meminta. Tapi kalau kita misalnya amin, kita kada meminta, itu penyerah. Seikungan mengaminakan, mendengar, membaca tadi, mulai berdiri betul, takbiratul ihram dan semua seikungan adalah apalnya. Tapi nang manggari seolah-olah jiwanya nang hendak sembahyang, buliknya kemana? Inilah akhir Fatihah, mim dan nun. Ini juga aja seikungan. Kalau bahasa kasarnya waladhdallin, ini juga aja seikungan, hilang diri kita. Amin. Kada ada lagi nang lain. Itulah sebutannya. Sampai di sini kita munculkan lagi pertanyaan, kenapa sholat itu diperintahkan untuk membungkuk? Nah, kita kisahkan tadi sampai di sini apa alasan kita untuk ruku, membungkuk. Berarti waladhdallin, bahinya juga seikum.
tadi aku ya tak akui. Ibu sudah sadar ada tak akui, bahagianya juga seikungan. Rasakan Pak, di mana Anda kan? Wah, berharap asalnya mata-matang dapat surat perintah. Datangi sana aja, oh, hendak memerintah. Ya, bisa memerintah, datang orang yang memerintah tadi. Sekretaris disuruh bakal, datangi situ ya urusan, oh tidak ada sekretaris. Datang pembakalnya, ya pembakalnya juga, ya orangnya aja. Sekretaris pindah bayarnya, apakah lakukan sekretaris kira-kira? Nah, ya. Iya sudah menyerah. Inilah yang disebut dengan mensucikan zat Allah. Maka pada kalimat amin, sudah kita sadar kenapa ketika aku sedih. Nah, rasakan ketika sedih, kenapa aku begini. Ketika aku bahagia, kenapa aku begini, doa sebagainya. Setelah naik ke atas, memang sudah catatannya. Naik kepada hati, lembur tubuh kita. Ketika sampai di sini, pada ada semuaan, ini juga sekalinya amin. Iya, Allah Akbar. Itu sebabnya kita disuruh menumbuhkan karena ketiadaan lagi diri kita. Karena dalam diri kita itu penyebabnya. Makanya kenapa orang sholat itu masih bisa berbuat kemungkaran, sedangkan sholat sudah nyata. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa masih ada fahsya, fa dan syar, munkar masih ada. Keji ini apa? Fa ini artinya proses. Proses itu apa yang diproses? Perjalanannya. Ia tidak mengenali siapa huruf sin, siapa titik tiga. Titik tiga itulah yang disebut dengan nyawa. Ini tubuh, ini nyawa. Titik tiga itu nyawa. Ketika nyawa dihembuskan lalu titik tiga. Ia tidak mengenal kada kecilan. Itu kecilnya. Sholat itu mencegah perbuatan keji, pasal. Ia kadang mengenal siapa batang tubuhnya, ia tidak mengenal siapa nyawanya. Itu keji. Ketika bergerak, aku nang bergerak, tangan nang bergerak, padahal rohnya keluar, kadang lagi bergerak. Itu keji sudah. Rasakan. Sholat kenapa masih banyak di dunia ini orang yang sholat tapi masih bisa berbuat keji, marah sehari. Karena itu ia hanya mengenal arti fahsanya saja. Fahsa apa artinya? Perbuatan keji. Ya kan? Sampai di perbuatan keji, pahami kejinya itu apa. Sekalinya memahami secara tekstual pula kejinya tadi. Padahal kejinya ia kadang mengenal kulit daging dari mana asalnya. Kita kenali kulit daging dari mana. Boleh kepada huruf H, boleh kepada huruf Ba, Sa, Ta, batamuan yang banyak. Mana nggak disuluhakan? Itulah keji. Munkarnya apa? Apa diartikan munkar? Sedikit. Mim artinya jiwa, nur. Kaf artinya cukup. Ra artinya ampunan atau rahmat. Nah, itu ngadanya munkar. Padahal bagus nah. Ampunan, cukup, nur, jiwa. Munkar itu jangan ada mengakui adanya Tuhan. Bahasa tekstual. Ternyata yang disebut munkar itu jiwa mim ini kada boleh kepada nun. Ya, mim kada boleh kepada nun. Inya kada boleh. Bila inya huruf mim kada boleh kepada huruf nun, maka kaf ini disebut dengan kafir. Maka di sini apa?
jiwa disebut dengan tubuh. Tuh, nur adalah roh. Ya, di batang tubuh kada boleh kepada roh, kepada asalnya. Bila ia kada boleh kepada asalnya, kada mengakui, maka ab di sini artinya kafir, kada cukup. Cukup itu artinya yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Apabila ada artinya ini kada boleh ke sini, ngarannya ini adalah kafir. Bila ini kafir, berarti ini kada mendapatkan ampunan, lalulah disebut munkar. Kada boleh. Ini yang disebut bid'ah. Ya, ini disebutkan ini kada kamu boleh itu artinya munkar. Sementara tekstual munkar apa? Kada mengakui adanya Allah, ya kan, munkar, mengingkari adanya Allah. Ini kan kada boleh kesini kata mengingkari. Makanya teks terjemah itu kada salah, cuma ia hanya mengartikan arti daripada 4 huruf ini. Arti munkar ini tidak mengakui adanya Allah, menuhankan yang lain. Ternyata sedang terjadi, berarti jiwanya kan sampai ke sini. Tuh, keji dan munkar. Nah, kembali ke sini. Kita tadi munculkan pertanyaan, kenapa setelah Fatihah kita diperintahkan untuk membungkuk? Kita kisahkan di sini pula, darah putih, darah merah, kemudian mengental sampai hati. Ya kan? Imbas sudah sampai hati dicipta, tuh belum ada tulangnya. Namun kada ada tulangnya, kawalah kita. Nih tubuh dicipta ada hatinya, kawalah. Artinya kita ini menegakkan badan, kawalah. Daging segumpal daging dilapas, taluyuknya. Sadar, ternyata sampai di Fatihah aku hanya segumpal daging yang berasal dari setetes air. Allahu Akbar. Rukuknya itu adalah menunjukkan bahwasanya kita itu tidak kuasa apapun. Kada ada kuasa, kada ada memiliki. Kalau bahasa lain, la haula wala quwata. Kalau dibaca bacanya ya itu. Ya, kada ada sama sekali. Pengakuan itulah di dalam Al-Mu'min tadi dikisahkan lagi, maka aku ciptakan tulang, aku jadikan tulang belulang dari daging yang mengental. Tuhan mengisahkan. Inilah susunan huruf, bagus susunan huruf itu. Susunan huruf itu yang mengisahkan diri kita. Jadi Tuhan itu berkisah kayak apa diri kita jadi melalui susunan huruf. Tapi kadang kita baca susunan hurufnya itu. Ternyata setelah kita baca, ternyata dari susunan huruf itu, oh selingkungan diri kita Tuhan berkisah. Maka hakikat ruku di sini adalah ketika kita menyadari sampai pada kalimat amin. Tapi kan dia ada surah setelah Fatihah, setelah amin. Nah, boleh kita lanjutkan situ. Setelah Fatihah, kok ada surah? Surah itulah proses aku jadikan tulang belulang dari segumpal daging. Allah jadikan tulang belulang itu dari segumpal daging, itulah yang disebut dengan surah. Disitulah, disinilah An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'atu al-manati. Allah artinya setiap tulang belulang itu disebut dengan amanah, membawa amanah. Tuh maksudnya. Jadi proses masih di sini. Proses mau kada kawa amanah. Itu bahasanya kan. Ya nang ruku itu gitu. Permohonan. Di dalam perjalanan lagi di sini sama. Ketika hati dicipta, tuh, ya, kemudian diisi. Nah, diisi qada dan qadar. Kemudian
kita menerimanya qada dan qadarnya tadi, setelah kita terima, maka proses perjalanan menuju ruku ini, perintahnya, sejarah penciptaannya di sini, kita diperlihatkan kehidupan kita di dunia. Di sini terjadi gambaran, bukan gambaran maut di sini, ya kan? Tapi gambaran kehidupan akan datang. Kenapa? Ketika kita sudah membaca fujur kita, takwa kita, nasib kita, takdir kita, qada dan qadar, setelah kita baca, artinya begitu kita disodorkan buku catatan kehidupan kita, ya kan? Ya Tuhan, malaikat perlihatkan kehidupannya di dunia. Tapi di dalam surah Al-Mu'minun, Allah jadikan tulang belulang itu untuk menguatkannya. Ketika diperlihatkannya, itulah kita duduk di sini malam hari ini, sudah kita melihat ketika kita masih berbentuk hati, sudah kita melihat semua. Kita saksikan diri kita dahulu ketika kita berumur 4 bulan. Coba lihat, ini 1, 2, 3 ini masih proses, di sini 4. Proses alam rahim, ditiupkan roh ke dalam bayi itu berumur 4 bulan. Lahir disebut sebagai manusia, ini prosesnya berarti 5 bulan, maka jumlahnya 9 bulan. Bayangkan, di dalam hadis menjelaskan lagi, aku tentukan takdir, nasib pulang 50.000 tahun sebelum aku menciptakan dunia. Wujud ada ini, dari jarak penciptaan nasib sampai adanya 50.000 tahun. Tapi umur kehamilan 5 bulan. Kalau kita mengukur sebulan berapa tuh jaraknya? Kalau kita mengukurnya sudah. Maka di sini ruku berarti hurufnya apa? Hurufnya disebut dengan huruf dal. Tuh, dal artinya apa? Tampak. Tampak balasan. Hakikat tampak balasan itu apa? Sekarang di sini misalnya kita ditakdirkan duduk malam hari ini di musola ini, ada tulisannya malam Rabu tanggal sekian duduk di musola ini. Orangnya aja belum ada, ya. Kemudian kata Allah, malaikat perlihatkan kehidupannya. Berarti kita pada waktu itu berumur 4 bulan di alam rahim, kita sudah melihat malam hari kita duduk di sini. Itu disebut dengan huruf dal, karena kita diperlihatkan. Itu maksudnya diperlihatkannya itu. Allahu Akbar, mensucikan. Makanya di dalam konsep itu dituliskan bahwa mensucikan zat Allah yang tidak bisa dinalar dengan akal. Berat. Sucikan. Mereka tidak akan tahu takdir kita esok hari. Kalau esok hari, sejam kemudian kita akan tahu takdir kita, ya kan? Tapi begitu sudah menjalani, kita menyebutnya nasib, bukan takdir. Kan lebih kepada rasa. Kemudian yang kita jalani tadi sifatnya ada baik, jujur, barulah kita sebut dengan keburukan. Samanya apa? Kita akan merasakan baik dan buruk dulu, barulah kita mengeluhkan kepada nasib kita. Ketika kita mengeluhkan kepada nasib kita, titik sadar kita akan menyerahkan kepada takdir kita. Ketika kita menyerahkan kepada takdir kita, itulah puncak kesadaran kita mengimani qada dan qadar. Disitulah titik puncak. Allahu Akbar, sujud.
Ruku itu artinya suci. Ternyata iya semuanya. Artinya kita sudah bertamuan melawan kelakuan kita, sadar sudah. Ketika kita melihat, sadar siapa yang melihat. Itulah sebab terjadinya kita disuruh membungkuk. Titik kesadaran kita nyata sudah. Makanya orang sholat itu pasti ketika ia menyadari sampai di sini, ia tidak akan fahsya dan munkar, karena akan bisa. Coba aja kita semua ini bisa merasakan perjalanan sholat kita itu sesungguhnya akan bertemu. Coba dari berdiri betul aja sudah bertemuan, takbiratul ihram bertemuan pula, doa iftitah bertemuan, membaca bismillah bertemuan, fatihah bertemuan pula. Tidak ada ruang waktu untuk kita itu membuat keakuan akan dunia ini. Karena atas orang yang sholat itu tidak ada ruang waktu lagi. Sehingga kita membukukan lagi di ketika kita membukukan karena bertamuan juga, karena sadar. Cuma titik kesadarannya beda. Kalau dari huruf alif, ia sadar bahwa roh daripada kehendaknya tadi, daripada zatnya. Kemudian ketika takbiratul ihram, ia sadar. Sadarnya di mana? Iya, pengakuannya itu daripada zat. Jadi ini takbiratul ihram ini adalah sebagai prakteknya atau bukti nyata, bukan hanya janji-janji kalau bahasa kita ini. Kenyataan pengakuan Allahu Akbar. Kemudian iftitah itu ikrar. Roh tadi ia berikrar. Kemudian bismillah, ia menyaksikan semua dirinya, kelakuan semua terjadi. Coba bayangkan sampai kepada huruf dal, adakah nang kada bulik kita. Makanya as-salatu mi'rajul mukminin, salat itu bertemu dengan takut. Salat itu bertemunya seorang hamba dengan Tuhannya. Ada artinya seperti itu. Jadi adakah dari rukun 13 itu yang tidak bertemu dengan Tuhan semua hamba takwa? Anggap aja kita sudah tadi, ini kita mengalami di sini, mengalami kebahagiaan. Oh, nasibku baik, alhamdulillah. Itu Bang, Tuhan sudah menakdirkan. Bagian kita penyerahan kepada takdir, kita mengakui, mengimani kepada qada dan qadar. Ketika kita mengimani kepada qada dan qadar, maka di situ lenyaplah dunia. Makanya sebutannya tujibul badan sirul qalam, lenyap dunia. Ketika kita mengimani qada dan qadar, lenyap dunia sudah. Tujibul badan sirul walau adanya ternyata sampai hati. Begitu sampai ke hati-hati yang akan menuntun boleh hati. Kada ada lagi bahasa kepala, tangan, betis, kada ada lagi. Sudah sampai sini, nih boleh langsung ke sini. Sesuai prosedur bagaimana kita dicipta, seperti itulah cara buliknya. Jadi kesimpulan itu adalah ketika kesadaran kita tadi, nih setelah Fatihah kan membaca ayat. Ayat itu adalah curhatan, adalah proses. Surah apapun dibaca setelah Al-Fatihah bagian daripada proses diri, karena mengenali sudah. Jadi silahkan ya Tuhan, bila sudah mengenal aku, silahkan. Silahkan apa? Bertebaranlah di muka bumi, sama kayak itu kan di Fatihah kedua. Silahkan berkisah. Kenapa Anissa ayat 58 kita tentukan di sini? Karena tulang belulang itu adalah simbol amanah. Karena kita sudah menyetujui di sini. Allah tentukan ibadahnya, sholatnya, puasanya dan sebagainya sudah lengkap di sini dan kita sudah menerima. Maka setiap sendi-sendi kita, tulang-tulang kita adalah membawa amanah. Jadi kita pada hari ini seberataan, sudah ada tulang belulang itu sesungguhnya membawa amanah. Makanya setiap hayat bertitik disebut kha itu artinya khalifah, artinya amanah. Kita ini seberataan membawa amanah. Amanah Tuhan kalau bahasa, secara bahasa. Apa saja amanah Tuhan? Rukun Islam, rukun iman itu amanah Tuhan seberataan. Ya. Misalnya kada tagawi sembahyang berarti amanah ada yang kada disampaikan. Ya. Tanganlah sakit, bentislah sakit. Amanah Tuhan sejak kita jadi segumpal daging sampai jadi batang tubuh,
hingga kita berumur malam hari ini, berapa amanah Tuhan yang kada kita laksanakan. Ya, maka itu dampaknya semuaan kepada tulang belulang kita semua. Wajar, sealim apapun manusia di muka bumi ini, kada akan bisa kada melanggar amanah, karena Tuhan pun sudah menentukan di dua macam, fujur dan takwa. Maka jalannya kembalikan daripada kesemuanya. Yang lalu-lalu itu kita gulingkan semua. Apa aja yang lalu sudah kita dengar, sudah kita lakukan, sudah kita lihat. Karena kita sudah belajar, kita menunggu, kita kembalikan semua. Ini pengobatan secara ketuhanan. Karena kalau kita menarik batang tubuh, naranya kan daging mengental tulang. Tulang itu berarti asalnya daripada daging ya, yang mengental juga. Misalnya kalau kita dengan dokter lah, bertakun dengan dokter, misal dokter antara daging dengan tulang, misal mana yang dicipta daging, tulang itu dicipta dari mana, daging dicipta dari mana, diulah dari mana? Awalah kira-kira dokter menjawab. Ya, kita artinya di sekolah kan ada belajar biologi misalnya juga. Tulang itu dari mana asalnya? Ya kan? Dari mana asalnya tulang? Orang akan bingung. Padahal itu jelas, Al-Quran sudah jelaskan. Kemudian dari daging, aku jadikan tulang belulang, saraf dan sebagainya. Kemudian biar Tuhan pulang, aku bungkus pulang dengan daging. Ini disebut dengan batang tubuh. Jadilah diri seutuhnya. Ternyata Tuhan sudah mengisahkan semua. Dikisahkan Tuhan melalui ayat-ayatnya, firman-firmannya. Nah sekarang kita ulang tadi. Dapatlah kita sudah nih, kenapa kita harus ruku supaya nikmat ketika Allah Akbar ruku tadi. Kenikmatan kita karena kita sudah tidak ada kekuatan lagi. Ternyata dari segumpal daging ihnya juga aja seikutkan. Ya, ihnya juga seikutkan. Disebut dengan huruf dapat. Artinya di dalam sholat disebut ruku. Nah ruku asal katanya alif, ra, qaf, dan nih arti ruku. Kita baca Al-Hajj ayat 77. Jadi ruku ini Al-Baqarah ayat 43. 774 bilanya 77 ini hurufnya alif dan lam. Kemudian 43 itu 4 hurufnya banyak, ya kan? 3 itu hurufnya adalah sya. Nah, jadi kalau 4 ini hurufnya banyak, kalau 3 ini, nah 3 ini hurufnya apa aja? Sya, ghain, ain, ghain dan sya, ini huruf. Kalau 4 itu banyak, mim, 4 hurufnya kan? Jadi semuaan yang diperintahkan rukuk, diperintahkan sujud itu, kita contohkan aja 4 ini adalah zahir, disebut dengan tubuh. Diperintahkanlah tubuh untuk membungkuk. Tapi intinya yang membungkuk itu adalah yang pertama ilmu, yang kedua gaib. Goraba itu apa? Gaib. Dan kada kelihatan, apa? Kada kelihatan adalah roh, tapi bisa dirasakan atau disebut dengan nyamai. Nih, yang diperintahkan ruku apa? Tubuh, ya kan? Di surah Al-Baqarah diperintahkannya 4 di anak Tuhan, di 43. Nah, jadi seolah-olah yang membungkuk adalah tubuh.
seolah-olah padahal yang diperintahkannya ini hurufnya ilmu, ini rohnya, sya ini ikrar. Maka ikrar inilah keimanan. Tuh. Rukuk. Jadi kita berbungkuk itu berdasarkan Al-Baqarah, maka yang diperintahkannya itu ada 4 hal. Yang pertama jahir jasad. Yang kedua adalah ilmu, kemudian nyawa atau jiwa, kemudian ikrar kita, keimanan kita dilumpuhkan. Karena kita orang yang beriman. Di mana imannya nih? Dan rukuk itu kan setelah alif, mim, dan nun. Bila berbaris atas amanah, ya kan? Kita garis ke bawah. Ada sih. Maka badan ketika membungkuk, tapi nang 3 ini kada umpat membungkuk, merasa berilmu harat lah, ya kan? Merasa ini harat, artinya ini merasa harat, merasa berilmu. Tuh, ada rukuknya. Kenapa ini ada rukuk tadi? Karena ini merasa haratnya, merasa berilmu. Oh, ya kan? Kira udah kejadian. Artinya saat acara sakral berlangsung, viral kan sudah ada yang sarik-sarik gurunya. Kalau jadi ceramah sampai membawa bahalai. Apa maksudnya? Ilmu tundukkan dahulu. Jangan merasa ilmu itu ampun gue ya Tuhan. Oh, merasa ahli baca hadis, ahli baca Quran, wah, merasa ini nang ahli, nang bisa ilmu ko ya Tuhan. Kalau diakui, ini keakuan akan ilmu. Jadi kita membungkuk itu menggugurkan ilmu, menggugurkan nyawa, roh. Boleh ke asal, jangan ada keakuan. Ini menunjukkan jangan merasa hidup atau jangan merasa dihidupkan, jangan merasa gorok. Nah, yang gaib-gaib itu adalah alam roh atau alam nur. Tuh, iman, keyakinan kita sehingga kembalilah ke asal. Jadi makanya boleh sembahyang berubah nang dituduhkannya 3 nih nang dihancurkannya. Sembahyang dalam keadaan duduk, ini nang tunduk, ini kenapa? Ya, ini kenapa tunduk? Tuh. Jadi intinya itu di anak 43 tetap yang boleh ke angka 3. Kalau di Al-Hajj diartikan tuh di dalam 77. Karena Al-Hajj ayat 77 di sini perintahnya ruku dan sujud. Ruku dan sujud sama-sama mensucikan. Di anak Tuhan di 77. Ini bukan kebetulan angka 77 dan 43, bukan kebetulan karena sudah memisahkan. Alasan Al-Quran tidak bisa dipalsukan karena memang sesuai penamaan surah, bunyi ayat dengan nomor ayat sama semua kisahnya. Makanya Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Nah, artinya tujuan ruku berdasarkan Al-Baqarah, maka menundukkan yang 3 ini, ilmu, nyawa atau kehidupan, al-hayat atau kemudian keimanan. Lebih utama. Arti ruku yang sesungguhnya secara ilmu huruf alif, ra ampunan disebut dengan rahmat, kaf cukup, ilmu. Nah, kalau mati akan ruku. Apabila kita pecah hurufnya alif, mati akan ruku. Di perintah Tuhan kau, ini hurufnya. Lalu apa geraknya arti ruku? Lalulah arti ruku mensucikan zat Allah. Yang pertama, bagaimana proses mensucikan zat Allah? Yang pertama dengan ilmu. Wajib dulu dengan ilmu.
Ya, maka dengan huruf ain, ada apa di huruf ain? Tuh, kita cari di dalam huruf ain ada huruf apa aja? Ain. Ya. Bila ditulis ini hurufnya. Nah, apa hurufnya? Alif dan nun. Berarti ilmu mengenal nur, mengenal asal kejadian kita. Ain. Kemudian ketika kita mengenal asal kejadian kita, sebutannya apa nih? Kira-kira sebutannya. Ini kita tahu dengan kejadian diri kita. Maulah kita disebut kafir. Tahu dengan diri kita. Maka disebutannya cukup. Ketika kita cukup, kada ada Tuhan yang lain lagi, maka kita mendapatkan ampunan. Siapa yang mendapatkan ampunan? Batang tubuh lah. Tak ada. Batang tubuh tak buat di sini, nyawa tak buat di sini. Apa kita mensucikan inilah suci zat. Ini nang sebut zat Allah nih, zatnya nih. Roh itu nang mulik karena suci. Hanya kalau mulik arkan. Kalau misalnya dari sini bang kayak apa membaca hurufnya, hendak mulai roh kah, berdahulu mulai kaf kah, terserah aja. Hendak mulai alif, roh, mengenal dengan roh. Kenali dulu batang tubuh kita, diri terdiri dan diri terperi. Berarti kepada huruf alif. Begitu kita mengenal akan diri kita, tahu diri kita seikungan. Rahmat besertamu semua. Bila rahmat besertamu semua, maka julukan kita disebut dengan cukup, tidak menuhankan yang lain. Begitu kita tidak menuhankan yang lain lagi, itulah orang yang berilmu. Buliknya kepada dua huruf. Sama anak mulai manakah kita? Makanya kita bawakan anak mulai huruf tengah kan? Disinilah kita tafsir tuh kenapa berbeda-beda menjelaskannya, menafsirkan satu kalimat, satu kata di dalam hukum-hukum itu. Bukan hanya berbeda, mungkinnya mengambil dari huruf contoh. Ada yang mengartikan bahwasanya ruku itu adalah, ya, ada mengartikan. Karena orang sholat itu ketika ia sholat, Allah akan mengumpulkan semua dosanya dan Allah letakkan di antara dua pundak. Oh, di sini. Kemudian ketika ia ruku, maka dosa-dosa tadi berjatuhan. Hadis. Berarti tafsir itu ia mengambil daripada huruf orang. Karena ada salah tafsirnya. Kemudian ruku tadi diartikan dengan mensucikan zat Allah. Mengambil huruf apa? Ketika mensucikan zat Allah berarti yang mengambil huruf ain. Makanya kenapa ada ruku berbeda-beda? Karena memang empat huruf. Kalau ia mengartikan bahwa ruku itu menyembah tidak selain Allah karena ia bertemu, berarti ia mengambil dengan huruf qaf. Kenapa ia memukulkan badan? Karena ia mengetahui bahwasanya tubuhnya yang zahir dan nyawanya adalah daripada roh. Ada yang salah tafsir kita, ada yang salah. Semua cuma mengambil dari satu huruf yang menjelaskan. Itulah kelengkapan. Jadi kita simpulkan, sebab kita diperintahkan membungkuk. Dalam sebutan sholat kita diperintahkan Al-Quran dan perintah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Waqf. Jadi waqf itu setelah ruku dan sujud. Kemudian Al-Baqarah diperintahkan wa aqimus sholat, ya kan, wa atuz zakat, kemudian wa arka.
Al-Baqarah. Kenapa di dalam Al-Baqarah perintahnya wa aqimus sholata, dan dirikanlah. Maka wa aqimus sholata, dirikanlah, hadir. Kemudian wa atuz zakata. Zakat itu hurufnya apa nah? Asalnya zakat, jimkah, jaikah? Apa hurufnya zakat? Zai. Jimkah, jaikah? Jai. Nah, jadi zakat, zakah itu diri yang mati. Kenapa Al-Baqarah? Aqimus sholata, alih, dirikanlah dirimu dulu, kenalilah dirimu, pelajarilah dirimu, baca aqimus sholata, berdirinya. Kemudian wa'atuz zakat. Wa'atuz zakat itu berarti ia sudah, itu berarti dirinya mati, kada ada lagi keakuan. Syarat untuk ruku tadi berarti nih harus terpenuhi. Bila sudah terpenuhi, lalu berarti dua ada. Ia kembali ke asalnya. Wa'atuz zakat, bersihkanlah. Jadi tak ini kan batang tubuh seikungannya. Tak ini berarti perintah membersihkan harta. Wa'atuz zakat. Bayangkan Tuhan itu memerintahkan kita. Al-Baqarah tidak langsung ruku, tapi dua dahulu. Kenali dirimu dahulu seikungan, tubuh dan semuaan dan nyawa. Bila sudah kenal seikungan, tubuh itu adalah nanjahir. Maka setiap nanjahir itu bukan hanya tubuh, karena tubuh tadi ia berproses. Ia banyak gawiannya, makan, minum, ada harta yang didapatnya semua. Wa'atuz zakat. Wa'arka, hanya diperintahkan dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Tidak disebut ruku, zakatnya ternyata benar. Hisab setelah kematian, yang pertama wa'aqimus sholat, tentang sholat. Yang kedua tentang mal atau harta. Tuh hisab kita. Bila sudah wa'aqimus sholat, mengenal dengan diri kita, harta kita sucikan, maka kita disebut dengan arka. Sudah menundukkan yang tiga ini. Nang merasa berilmu, nang merasa hidup kalawasan, nang harap seberataan. Kemudian inilah keimanan kita, disebut arka, nikmat kita. Makanya ada perintah. Sementara al-had diperintahkan itu adalah perintahnya ruku, kemudian wasjud, kemudian wa'bud. Nah, di al-had diperintahkannya setelah ruku, kemudian wasjud, minggu depan huruf sin, kemudian wasjud ya, kemudian dah 3 huruf tuh wasjud, sujud. Setelah sujud barulah nanti wa'bud ya, nih ya kan, wa'bud dan ba'bud. Mau tuh wawata berurutan. Jadi bila orang tuh sudah sujud, berarti menyaksikan seikungan siapa yang tampak. Inilah nih pas sujud. Jadi pas insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang i'tidal, ya. Jadi setelah ruku kaina i'tidal, dikisahkannya pun setelah aku jadikan tulang belulang. Proses Tuhan menjadikan tulang belulang, lambangnya kita akan ada kekuatan daya upaya lagi sehingga kita membungkuk. Ketika tulang dicipta, lalu tegakkanlah badanmu karena sudah ada tulangnya. Maka huruf dal ini langsung bertitik disebut dengan huruf jal karena sudah ada tulangnya, sudah berisi, tegaklah.
disebut dengan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, kawak bergerak sudah karena sempurna sudah tubuhnya. Insyaallah minggu depan kita akan bahas kepada i'tidal. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah menyelesaikan di rukun yang kelima, yaitu tentang hukum. Untuk takbiratul intikal sudah kita di awal bagaimana menjelaskan yang disebut dengan takbiratul intikal. Maka pada malam hari ini kita tutup kajian lebih dahulu. Setelah itu kita akan adakan tanya jawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.